Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di dalam program Sarapan Sorgawi. Mari kita bersama-sama, kita berdoa, kita mengucap syukur terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih buat cintamu, buat kebaikanmu, buat kasih setiamu kepada setiap kami, setiap saat di dalam hidup ini. Pagi ini ya Tuhan, kembali kami mau berikan piring hati kami, agar Tuhan isi penuh dengan firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi sehat di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kenyangkanlah kami, sehatkanlah kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, seluruh kerabat, sahabat, dan rekan-rekan kerja, kita memasuki hari terakhir sekolah di semester pertama tahun ajaran 2021-2022. Kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Kenapa saya katakan ini? Karena setiap pagi di hari-hari sekolah, Tuhan tidak pernah lupa untuk mengenyangkan kita dengan firman-Nya. Sehingga kita bukan hanya dikenyangkan oleh makanan jasmani yang kenyangnya bersifat sementara. Kenapa? Karena daging ini hanya sementara. Daging ini tidak akan kita bawa masuk ke dalam kehidupan kekal. Ya, di neraka, di sorga, daging ini tidak berlaku. Tetapi justru tubuh rohani itulah yang akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal atau kematian yang kekal. Kalau orang yang sudah meninggal, tubuhnya hancur, sudah menjadi debu kembali, tinggal tulang saja. Ya, busuk begitu. Sayuran juga daun-daunan akan membusuk. Hewan pun akan membusuk. Bebatuan pun akan menjadi fosil. Nah, apa yang akan hidup kekal atau mati kekal? Yaitu roh kita, rohani kita. Itulah sebabnya kita bersyukur, karena kita diberi makanan rohani di setiap hari sekolah kita. Ya. Saya seringkali mendengar ketika menikmati sarapan sorgawi, itu ada yang sambil ngantuk-ngantuk, tertunduk-tertunduk begitu ya. Mungkin terpaksa atau masih setengah mimpi. Sayang sekali. Saya mau katakan sayang sekali itu. Karena apa? Mungkin banyak yang tidak menyadari betapa pentingnya makanan rohani itu. Betapa pentingnya makanan rohani, karena makanan rohani itulah yang akan membuat tubuh rohanimu sehat, sehingga aku akan masuk sampai kepada kehidupan kekal. Jadi jangan anggap remeh, ya. Jangan anggap remeh. Saya sendiri yang sudah berarti dari bulan Mei ya, tahun 2020 sudah 1,5 tahun bagaimana Tuhan terus taruhkan firman di dalam hati pikiran saya hari lepas hari. Mr. Yonas paling tahu tuh, kadang-kadang sibuk, kadang-kadang terburu-buru harus rekaman. Itu persiapannya nggak sembarangan, nggak cuma seperti cari-cari ayat lalu baca, nggak begitu. Benar-benar minta Tuhan apa yang Tuhan harus sampaikan. Dan karena tidak punya studio rekaman, kadang-kadang jam 2 malam, jam 3 pagi. Saya bilang, Tuhan bangunkan saya, karena saya belum rekaman, sudah harus disampaikan. Seperti itu, bukan hanya kadang-kadang, seringkali seperti itu. Kenapa? Karena tunggu lingkungan rumah sepi. Rumah saya terletak di rumah yang padat penduduknya, banyak anak-anak kecil yang kalau belum jam 11 malam, ya, yang remaja, yang tua, itu senang sekali ngobrol, ngumpul begitu. Sebab itulah saya merasakan bahwa sangat luar biasa Tuhan memperhatikan setiap kita.
Mari anak-anakku, khususnya siswa-siswi SKBB, keluarga besar SKBB, jangan dengan terpaksa menikmati firman Tuhan yang Tuhan beri judul sarapan sorgawi. Karena banyak orang yang gak bisa kalau gak sarapan. Ya kalau gak sarapan katanya pusing, gak makan pagi, gak breakfast itu pusing. Tetapi sarapan sorgawi adalah makanan rohani, juga akan membuat tubuh rohanimu sehat. Dan tubuh rohani itulah yang akan membawa engkau masuk kepada kehidupan yang kekal. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Natal di hidupku. Kita tahu bahwa Natal adalah satu peristiwa memperingati hari kedatangan, kelahiran Yesus, Allah sebagai manusia. Ya, Yesus yang lahir menjadi Kristus juru selamat. Yesus itu adalah firman yang hidup. Dikatakan bahwa firman yang hidup itu adalah Yesus sendiri. Firman itu telah ada bersama-sama dengan Allah dari sejak dunia belum diciptakan, dia sudah ada. Kok bisa begitu? Ya pasti. Kenapa? Karena firman itu adalah perkataan Allah. Perkataan itu selalu ada bersama-sama dengan yang mengatakannya. Dan firman itu adalah perkataan Allah. Ketika Allah berfirman jadilah terang, maka teranglah jadi. Jadilah gunung-gunung, maka gunung-gunung jadi. Kalau Allah tidak berfirman, maka tidak akan terjadi. Ya. Dan di tengah-tengah di mana engkau berada dengan papa mama, dengan anggota keluarga yang lain, dengan anak-anak, kalau orang tua. Jadi firman itu mau hadir di dalam rumahmu. Firman itu juga Natal itu juga lahir, hadir di dalam kehidupanmu. Bukan hanya menjadi peristiwa Natal untuk sedunia. Tetapi secara pribadi dia mau hadir. Dia datang, bukan mau lagi. Dia sudah datang. Permasalahannya adalah engkau terima enggak, engkau hargai atau tidak. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 118 ayat 22 sampai 24. Ya. 118 ayat 22 sampai 24. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Apa sih maksudnya? Ada batu katanya yang dibuang oleh tukang bangunan. Ya, ada tukang bangunan sedang membangun rumah, lalu batu itu ada satu batu yang dibuang. Karena apa dibuang? Pasti dianggap tidak berguna. Ternyata batu yang dibuang itu telah menjadi batu penjuru. Batu penjuru itu adalah batu pertama, ya ketika orang bangun rumah, batu pertama yang diletakkan untuk menjadi fondasi, menjadi dasar rumah itu. Ya, batu itulah batu penjuru. Batu yang paling utama. Tapi batu yang dibuang itu telah menjadi batu yang paling utama. Kok bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Ya, batu yang dianggap tidak berguna justru menjadi batu yang paling penting. Kalau kita membaca di dalam ayat yang tadi dikatakan begini, hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Tuhan yang membuatnya begitu. Apa yang dianggap oleh manusia tidak berharga, tidak penting, tidak dibutuhkan, ya, dibuang, disingkirkan, dihancurkan. Justru itulah yang menjadi bagian terpenting di hadapan Tuhan. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, ayat berikut dikatakan inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Lagi ngomongin batu yang dibuang menjadi batu yang terpenting, lalu disuruh bersorak-sorak. Kenapa? Rupanya karena batu itu loh, ya. Tuhan mengubah batu yang tidak berharga, yang tidak berarti, yang tidak dibutuhkan, yang ditolak oleh manusia
menjadi batu yang paling berharga dalam satu pembangunan rumah. Kita tahu bahwa kita adalah rumah-rumah rohani di hadapan Tuhan. Dan untuk rumah rohani kita sangat memerlukan batu yang rohani juga. Yaitu apa? Ya firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Apakah kita menganggap firman Tuhan itu penting di dalam kehidupan kita? Atau kita menganggap tidak penting? Kita lebih merasa penting perkara-perkara jasmani. Anak-anak lebih mementingkan mungkin, wah kuota dong ma, aku mau nonton YouTube, aku mau nonton main game, ya ketimbang pelajaran, ketimbang berdoa, WhatsApp, ya berlama-lama, nonton sinetron, nonton film kesukaan di televisi. Tetapi kalau mendengarkan firman Tuhan udah terpaksa. Ya paling lama itu sekitar 20 menit. Ya 25 menit mungkin ada puji-pujiannya. Itu udah terpaksa, udah ngantuk-ngantuk. Ya. Mari anak-anakku, setiap kita, Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan itu jangan sampai kita buang. Firman itu telah datang ke dalam dunia. Yesus Kristus yang lahir. Dia mau datang di dalam hidup kita menjadi batu penjuru. Jangan sampai kita buang. Saya mau baca lagi satu ayat yang terakhir di dalam kitab Yesaya pasal 28 ayat yang ke-16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Ya, kita lihat, ini berbicara tentang batu penjuru lagi. Batu penjuru yang sudah teruji. Betapa batu itu batu yang mahal, batu yang sangat berharga. Menjadi dasar dari kota Sion. Sion itu adalah tempat di mana bait Allah didirikan. Kita ini adalah bait Allah. Ya, firman Tuhan bilang bahwa kita ini, tubuh kita ini, tubuh jasmani kita ini termasuk bait Allah. Apalagi tubuh rohani kita. Dan didirikan di atas batu yang mahal. Perlu sekali, gak bisa di atas makanan yang mewah. Gak bisa di atas harta. Tetapi rumah Allah harus didirikan. Ya, rumah rohani kita harus didirikan di atas firman Tuhan yang benar. Bukan kekayaan, bukan makanan. Ya. Kamu boleh ranking 1, kamu boleh pelajarannya bagus, nilai-nilai kamu bagus. Tetapi kalau kamu tidak didirikan di atas batu penjuru firman yang hidup itu, kamu tidak akan menjadi teguh. Kenapa? Karena dikatakan siapa yang percaya tidak akan gelisah. Bukankah kita saat ini sedang mengalami pandemi? Semua orang boleh dikatakan gelisah. Anak-anak juga gelisah. Di rumah saja, ini gak boleh, itu gak boleh. Mama banyak omel, papa banyak omel. Mama, papa mungkin banyak bertengkar. Semua gelisah. Karena tidak punya kepastian hari yang akan datang. Tapi firman Tuhan bilang, siapa yang percaya? Percaya kepada apa? Kepada batu penjuru itu. Dasar yang teguh. Firman Tuhan. Mari, jangan pernah buang firman Tuhan. Jangan pernah anggap remeh. Tapi jadikan itu menjadi bagian terpenting dalam hidupmu. Menjadi bagian yang terpenting. Kamu tahu bahwa firman itu sebagai benih. Kamu akan memetik hasilnya suatu hari kelak. Sekarang mungkin kamu pikir tidak berarti, tidak berharga, tidak penting, tidak berguna. Tetapi sesungguhnya kamu sadari atau tidak sadar. Ya. Kamu mempunyai satu karakter yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mendapat firman Tuhan setiap hari. Yang tidak dinasehati dengan firman Tuhan. Berbeda cara pikir kamu, cara kamu menghadapi persoalan. Minimal kamu tahu, kamu makan, kamu berdoa. Dan kamu tahu doa kamu itu didengar Tuhan. Mari, jangan pernah buang batu penjuru itu.
sikapi dengan benar. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah menjadi batu penjuru di dalam hidup kami. Ampuni kalau selama ini kami membuang itu, kami menganggap remeh, kami menganggap tidak penting, bahkan bagian hal-hal yang perlu kami buang. Ampuni kami ya Bapa. Pagi ini firman-Mu begitu keras menegur kami. Mari ya Roh Kudus, ingatkan kami terus, agar kami meresponi pemberitaan firman Tuhan dengan benar, lewat sarapan sorgawi, lewat ibadah-ibadah online, sekolah minggu, atau ibadah-ibadah umum. Mampukan kami menyikapinya dengan benar, bukan kami membuangnya, agar kehadiran-Mu, kelahiran-Mu boleh terjadi juga di dalam hidup kami pribadi, di dalam hidup keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa secara khusus untuk keluarga demi keluarga yang ikut menikmati sarapan sorgawi setiap pagi. Biarlah ya Tuhan firman-Mu menjadi batu penjuru di dalam keluarga demi keluarga, agar mereka menjadi teguh karena mereka percaya akan firman-Mu. Hamba juga berdoa ya Tuhan, jika kami akan memasuki, siswa-siswi akan memasuki masa rehat setelah di akhir semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Biarlah ya Tuhan masa-masa Natal, masa-masa rehat ini boleh tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Apa yang bukan daripada Tuhan, rencana-rencana si jahat, segala bahaya, penyakit sampar, roh maut, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pertemukan kami kembali Tuhan di tahun ajaran semester yang kedua tahun 2022 nanti di dalam segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk bangsa ini juga kami berdoa. Biarlah perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan terus terjadi. Agar sehari lepas sehari bangsa ini boleh Tuhan hidup di dalam perkenanan Tuhan. Boleh diluputkan dari segala kehancuran, diluputkan dari segala rencana-rencana jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, Bapak Ibu seluruh keluarga, mulai hari Senin besok sarapan sorgawi akan libur juga begitu ya. Nanti akan dimulai lagi di awal Januari, di hari pertama ketika sekolah kembali berlangsung. Tuhan Yesus memberkati.